Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang cerah, sebuah kota kecil, seorang pria muda bernama Agung tiba-tiba terjebak di razia kendaraan. Namun, pemimpin razia itu malah menodong senapan dan memerasnya. Sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Senja turun perlahan seperti tirai raksasa yang menutup panggung hari itu, menyisakan cahaya jingga pucat yang memantul di badan motor sport hitam mengilap. Deru mesinnya bukan sekadar suara mekanis, melainkan gema keteguhan seorang prajurit yang telah melewati banyak medan berbahaya. Jenderal Kopassus Agung melaju dengan postur yang nyaris tak bergerak, punggung tegak, bahu mantap, seolah tubuhnya telah menyatu dengan kendaraan yang dikendarainya. Seragam loreng TNI yang dikenakannya tidak hanya menunjukkan identitas, tetapi juga jejak panjang pengabdian, latihan keras, dan perintah-perintah berat yang pernah ia jalankan tanpa ragu. Tatapannya lurus ke depan, tidak liar, tidak gelisah, melainkan fokus dan dingin. Ciri khas seorang pemimpin tempur yang terbiasa mengambil keputusan dalam hitungan detik. Pikirannya melayang pada tanggung jawab negara yang belum selesai, laporan-laporan strategis, dan ancaman laten yang selalu menunggu celah. Jalan raya yang lengang itu terasa seperti jeda singkat sebelum badai lain muncul, dan Agung tidak pernah menganggap remeh keheningan semacam itu. Ketika cahaya rotator biru merah menyala di kejauhan, warnanya memantul tajam di permukaan aspal yang masih basah oleh embun sore, menciptakan kilau dingin yang kontras dengan warna senja. Pos razia tampak berdiri kaku di tengah jalan. Barikade logam tersusun rapi, beberapa polisi berseragam tampak mondar-mandir dengan wajah waspada. Agung langsung membaca situasi tanpa perlu berpikir panjang. Ini hanyalah pemeriksaan rutin, sesuatu yang sering ia lihat dari sudut pandang berbeda. Ia mengurangi kecepatan dengan halus, menepi tanpa gestur protes, lalu berhenti tepat di garis yang ditentukan. Standar motor diturunkan perlahan, helm dilepas, dan wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan, hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa ia berada di jalur yang benar. Baginya, aturan adalah bagian dari disiplin, dan disiplin adalah fondasi kekuatan. Ia berdiri menunggu, membiarkan situasi berjalan sebagaimana mestinya, tanpa sedikit pun menduga bahwa pemeriksaan sederhana ini akan berubah menjadi ujian harga diri dan kehormatan. Langkah sepatu polisi yang mendekat terdengar jelas di antara dengung lampu dan suara mesin kendaraan lain yang melintas jauh di belakang. Wajah petugas itu datar, namun sorot matanya tajam dengan kilatan, meremehkan yang sulit disembunyikan. Pandangannya menyapu motor sport hitam dengan cepat, berhenti sejenak seolah menilai harga dan kelasnya, lalu bergeser ke seragam loreng yang dikenakan Agung. Ada jeda singkat sebelum matanya bertemu dengan wajah sang jenderal. Jeda yang diisi senyum tipis penuh sinisme. Bahasa tubuhnya berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Posisi berdiri sedikit condong ke depan, bahu menegang, dagu terangkat, menandakan sikap dominan yang disengaja. Dari cara ia menghela napas dan mengamati dari ujung kepala hingga kaki, sudah terasa bahwa ini bukan sekadar pemeriksaan prosedural. Ada keinginan tersembunyi untuk menguji, bahkan memancing konflik. Agung menangkap semua isyarat itu dalam diam, membaca niat lawan seperti membaca peta operasi, menyadari bahwa interaksi ini tidak akan berjalan biasa. Surat-surat, ucap polisi itu singkat, suaranya datar namun berlapis ketus, seolah kata tersebut bukan permintaan melainkan perintah. Agung tidak membantah, tidak memperlihatkan reaksi emosional, hanya mengangguk kecil lalu menyerahkan kelengkapan berkendara dengan gerakan rapi dan terkontrol. Setiap gesturnya mencerminkan disiplin militer yang sudah mendarah daging. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada keraguan. Setelah itu, ia memperkenalkan diri secara lugas, menyebut nama dan jabatannya dengan nada tenang namun tegas. Berharap profesionalisme dibalas dengan sikap serupa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Polisi itu menyeringai, sudut bibirnya terangkat seperti seseorang yang baru saja mendengar lelucon murahan. Tatapannya berubah mengejek, seolah identitas yang disampaikan Agung hanyalah cerita karangan yang tak pantas dipercaya. Di balik senyum itu ada penolakan untuk menghormati. Sebuah sikap yang perlahan mengikis kesabaran siapapun yang memahami arti kehormatan.
Ejekan mulai mengalir tanpa ditahan. Satu kalimat disusul kalimat lain. Dibalut tawa kecil yang sengaja dibuat cukup keras agar terdengar oleh rekan-rekannya di sekitar pos razia. Polisi itu menyebut seragam yang dikenakan Agung palsu, mempertanyakan pangkatnya dengan nada bercanda yang kasar, bahkan melontarkan tantangan yang merendahkan seolah kehormatan seorang prajurit hanyalah bahan permainan. Beberapa polisi lain tersenyum canggung, sebagian berpaling, namun tidak ada yang menghentikan arus penghinaan itu. Udara di sekitar pos razia berubah, terasa berat dan menekan, seperti tekanan sebelum ledakan. Agung tetap berdiri tegak, wajahnya tenang, tetapi otot rahangnya mengeras, menahan emosi yang perlahan naik. Ia bukan marah karena dirinya diragukan, melainkan karena institusi dan nilai yang ia junjung diperlakukan seolah tidak berarti. Dalam keheningan yang syarat ketegangan itu, satu hal menjadi jelas. Badai yang sejak awal tertahan kini mulai mencari jalan keluar. Agung memilih tetap diam, berdiri di tempatnya seolah kakinya tertanam kuat di aspal. Napasnya teratur, masuk dan keluar dengan ritme yang terjaga. Seperti latihan pernapasan yang telah ia ulang ribuan kali sepanjang karier militernya. Rahangnya mengeras perlahan, bukan karena ketakutan, melainkan karena upaya menahan emosi yang mulai mendesak ke permukaan. Ia telah menghadapi situasi yang jauh lebih gelap dan mematikan, medan operasi tanpa kepastian pulang, tekanan keputusan yang menentukan hidup dan mati orang lain. Namun penghinaan terbuka terhadap institusi yang ia wakili terasa berbeda. Ini bukan sekadar soal pribadi, melainkan soal harga diri seorang prajurit dan nilai pengabdian yang telah dibangun dengan pengorbanan panjang. Tatapannya mengunci wajah polisi di depannya, dingin dan tenang, tetapi menyimpan peringatan yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Dalam keheningan itu, Agung memberi kesempatan terakhir bagi akal sehat untuk bekerja, berharap situasi tidak melangkah lebih jauh ke arah yang tak bisa diperbaiki. Namun harapan itu runtuh ketika polisi tersebut justru melangkah lebih dekat, memasuki ruang pribadi Agung dengan sikap menantang. Nada suaranya meninggi, syarat emosi dan arogansi, seakan ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di titik jalan itu. Dalam satu gerakan provokatif, senapan yang dibawanya diarahkan ke tubuh Agung, sebuah tindakan yang seketika mengubah dinamika situasi. Detik itu juga, udara di sekitar pos razia terasa membeku. Suara kendaraan yang sebelumnya samar kini seolah lenyap, digantikan dentuman jantung yang berdetak keras di telinga para saksi. Beberapa polisi lain terdiam, mata mereka melebar, menyadari bahwa batas telah dilanggar. Ketegangan menebal, menekan dada, seolah satu tarikan napas salah bisa memicu konsekuensi yang tak terbayangkan. Agung tetap berdiri tegak, tidak mundur, tidak bereaksi berlebihan, tetapi seluruh inderanya kini sepenuhnya waspada. Waktu terasa melambat, seakan dunia memberi ruang sempit bagi satu keputusan krusial. Dalam keheningan yang tegang itu, naluri tempur Agung bangkit. Naluri yang ditempa oleh disiplin keras, latihan panjang, dan pengalaman menghadapi situasi ekstrem. Ia tidak bergerak gegabah, tidak terburu oleh emosi yang memanas, melainkan membiarkan pikirannya bekerja cepat dan jernih. Pandangannya menangkap detail-detail kecil di sekelilingnya, posisi orang-orang, jarak dan suasana psikologis yang berubah drastis. Dalam satu tarikan napas yang dalam, ia menyadari bahwa situasi telah melampaui ranah kata-kata. Ini bukan lagi soal perdebatan atau pembuktian identitas, melainkan soal keselamatan dan tanggung jawab untuk mencegah keadaan memburuk. Keputusan yang diambil pada detik ini akan menentukan arah kejadian selanjutnya. Dan Agung tahu, tidak ada ruang untuk ragu. Segalanya terjadi dalam sekejap. Dengan gerakan yang cepat namun terkendali, Agung bereaksi terhadap ancaman yang ada di hadapannya. Tidak ada amarah berlebihan dalam tindakannya, hanya ketegasan yang lahir dari insting bertahan dan perlindungan diri. Jarak yang semula memisahkan mereka lenyap, dan dalam satu momen singkat, tubuh polisi itu terangkat lalu jatuh menghantam tanah, dengan suara keras yang memantul di antara lampu-lampu razia. Benturan tersebut memecah keheningan, membuat semua orang terdiam membeku, seolah menyaksikan sesuatu yang tak mereka sangka akan terjadi. Lampu rotator terus berputar, memantulkan cahaya biru merah pada wajah-wajah yang kini diliputi keterkejutan.
Tidak ada sorak, tidak ada teriakan, hanya keheningan berat yang menggantung, menandai bahwa situasi telah berubah secara drastis. Polisi itu terkapar di aspal. Wajahnya menunjukkan bekas benturan. Ekspresi mengejek yang tadi terpahat kini lenyap digantikan rasa sakit dan keterkejutan yang nyata. Senjata yang sebelumnya menjadi alat intimidasi tak lagi memberi rasa percaya diri. Agung berdiri beberapa langkah darinya, posturnya tetap tegap, napasnya stabil, seolah kejadian barusan tidak mengguncang ketenangannya. Tatapannya tajam namun terkendali, memancarkan pesan bahwa apa yang terjadi bukanlah luapan emosi, melainkan respons terhadap ancaman yang jelas. Di sekitar mereka, para polisi lain masih terpaku, sebagian ragu untuk bergerak, sebagian lain menahan napas. Malam itu, di bawah lampu razia yang terus berputar, satu pelajaran pahit terukir jelas. Kesombongan dan penyalahgunaan wewenang dapat membawa akibat yang tak terduga. Rekan-rekan polisi lain secara refleks mengangkat senjata. Gerakan mereka hampir serempak, namun berhenti di tengah jalan seolah ada rem tak kasat mata yang menahan. Keraguan terpancar jelas di wajah-wajah yang tadi tampak percaya diri, kini berubah kaku dan bimbang. Mereka bukan tidak berani, tetapi situasi di hadapan mereka terasa keliru, seperti melangkah ke wilayah yang tak seharusnya diinjak. Aura kepemimpinan Agung menyelimuti tempat itu, kuat dan menekan, membuat jalan raya seolah berubah menjadi medan konfrontasi tanpa garis tembak. Tidak ada teriakan perintah, tidak ada ancaman lanjutan, hanya keheningan tegang yang menuntut pilihan. Dalam diam itu, masing-masing dipaksa berhadapan dengan nurani dan tanggung jawab, menyadari bahwa satu tindakan salah bisa mengubah hidup banyak orang dalam sekejap. Agung lalu berbicara. Suaranya rendah namun mantap, tidak perlu ditinggikan untuk didengar. Setiap kata keluar dengan ritme terukur, penuh wibawa yang lahir dari pengalaman memimpin dalam situasi jauh lebih genting. Ia memperingatkan mereka untuk menurunkan senjata dan menggunakan akal sehat, menegaskan bahwa kekuasaan tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada nada menggurui, tetapi pesan yang disampaikan menghantam lebih keras daripada teriakan. Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan wewenang dan tindakan sembrono bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai kehormatan institusi yang seharusnya dijaga bersama. Di bawah cahaya lampu rotator, kata-kata itu bergema, menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada rasa takut. Rasa tanggung jawab yang lama terlupakan. Beberapa polisi mulai saling berpandangan. Mata mereka bertemu sejenak sebelum kembali menunduk. Kesadaran perlahan merayap bahwa situasi ini telah melampaui batas razia biasa, berubah menjadi krisis yang bisa berujung panjang. Rasa takut bercampur penyesalan muncul, terutama ketika mereka menyadari betapa rapuhnya posisi mereka saat ini. Bayangan konsekuensi hukum, reputasi, dan dampak terhadap keluarga muncul silih berganti di benak masing-masing. Tidak ada yang ingin menjadi pihak yang memicu bencana lebih besar. Dalam diam itu, satu persatu senjata mulai diturunkan, bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran bahwa ego telah membawa mereka terlalu jauh. Malam itu menjadi cermin pahit tentang bagaimana kekuasaan bisa membutakan jika tidak disertai integritas. Lampu rotator terus berputar tanpa henti, menyapu wajah Agung yang tetap tenang, namun tegas, menciptakan bayangan tajam di sekelilingnya. Ia mengambil kembali kendali situasi dengan cara yang tidak menambah luka, membuktikan bahwa ketegasan tidak selalu harus disertai kekerasan. Setiap gesturnya sederhana, namun penuh makna, menunjukkan disiplin yang menjadi fondasi kepemimpinan sejati. Keadaan perlahan mereda. Napas yang tadi tertahan mulai terlepas satu persatu. Jalan raya kembali terasa seperti jalan, bukan arena konfrontasi. Di balik ketenangan itu, tersimpan pelajaran keras bahwa kewibawaan sejati lahir dari pengendalian diri dan tanggung jawab, bukan dari intimidasi atau senjata yang diarahkan sembarangan. Setelah memastikan situasi benar-benar terkendali, Agung melangkah pergi tanpa kata tambahan. Ia mengenakan kembali helmnya, menaiki motor sport hitam yang sejak awal setia menunggu di tepi jalan. Deru mesin kembali terdengar, kali ini lebih pelan, menjauh perlahan dari pos razia yang masih diselimuti keheningan dan rasa gentar. Para saksi malam itu berdiri terpaku, menyadari bahwa mereka baru saja melewati momen yang akan terus menghantui ingatan. Bagi Agung,
Kejadian itu hanyalah satu episode dari perjalanan panjang pengabdian. Namun bagi mereka yang menyaksikan, malam tersebut meninggalkan pelajaran pahit yang tak mudah dilupakan. Kekuasaan tanpa etika, betapapun kecil panggungnya, pada akhirnya hanya akan berujung pada kehancuran dan penyesalan.